نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk ke hadis yang ke-39. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, dari Ammar ibn Yasir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Beliau berkata, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajid al-ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku di dalam satu keperluan. Kemudian saya berjanabah dalam keadaan junub. Falam ajidil ma, maka saya mencari tidak mendapatkan air. Fatamarraghtu fis sa'idi kama tamarraghu ad-dabbah, maka saya berguling-guling di tanah sebagaimana hewan berguling-guling di debu. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu, maka saya sebutkan apa yang terjadi kepadaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi berkata, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha, sesungguhnya cukuplah bagi engkau untuk melakukan dengan dua tanganmu demikian. Thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya memukul ke tanah dengan sekali pukulan. Thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan tangan kiri kepada tangan kanan dan atas bagian kedua tangannya, bagian telapak tangannya, wa wajhahu, dan wajahnya. Hadirin jamaah sekalian, hadis ini bersumber dari sahabat Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, beliau adalah sahabat dan bapaknya juga adalah sahabat. Bahkan ibunya Ammar pun sahabat juga. Sehingga di hadis ini biasanya para penulis hadis ketika perawi dan bapaknya adalah sahabat kedua-duanya, maka dengan menyebutkan radhiyallahu anhuma. Nasab beliau adalah Ammar ibn Yasir ibn Amir ibn Malik Abul Yaqdhan
maula Bani Makhzum. Dia ini maulanya Bani Makhzum. Adapun Yasir adalah orang Arab yang datang dari Yaman. Sehingga Yasir ini bapaknya adalah Qahtani, dari keturunannya Gahtan ibn Ya'rub. Adapun Ammar, anaknya disebut dengan maula. Apa maula tuh? Maula itu budak yang kemudian dibebaskan, setelahnya dia menjadi maula untuk orang yang membebaskannya. Maka di dalam kisahnya Ammar ini, yang membebaskan Ammar adalah Bani Makhzum, sehingga melekat pada diri beliau maula Bani Makhzum. Kenapa ikhwan? Bapaknya padahal orang merdeka, anaknya akan tapi dulunya pernah menjadi budak. Karena ayahnya Yasir begitu datang ke kota Mekah bersama dengan kedua saudaranya Malik dan Harith, disebutkan Malik dan Haris pulang ke Yaman. Adapun Yasir menetap di Mekah dan kemudian menikah dengan seorang budak perempuan yang bernama Sumayyah dengan pernikahan. Maka apabila ada pernikahan antara orang merdeka dengan budak belian, maka nasab si anak ini, kemerdekaannya ataukah budaknya kembali kepada ibunya. Paham gak ikhwan? Makanya sangat dimakruhkan sekali untuk seseorang itu menikah dengan budak belian walaupun halal. Al-Quran. Dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wah cetakannya beda mat. Beda ya. Ya, jazakumullah khair. Dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala katakan, surat An-Nisa ayat awal-awal juz 5 kalau nggak salah. Allah katakan, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Apabila kalian tidak memiliki kemampuan untuk menikahi perempuan-perempuan yang mereka itu adalah orang-orang yang bebas, perempuan-perempuan yang merdeka, maka menikahilah dengan perempuan-perempuan yang mereka itu adalah budak. Min fatayatikumul mu'minat, jika mereka adalah perempuan-perempuan yang beriman. Kemudian Allah katakan dalam akhir ayat ini, dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Itu dipersilahkan, dimubahkan apabila seseorang takut untuk melakukan perzinaan. Wa antasbiru khairul lakum, dan Allah katakan, dan jika kalian bersabar untuk tidak menikahi perempuan-perempuan budak belian, maka itu lebih baik untuk kalian. Karena apabila menikahi budak belian, maka anaknya akan menjadi budak belian juga. Surat An-Nisa ayat berapa ya ikhwan? Ayat 25. Kita kembali kepada Ammar ibn Yasir. Alhasil Ammar ibn Yasir memeluk Islam termasuk as-sabiqun al-awwalin. Apa as-sabiqun al-awwalin? As-sabiqun al-awwalin disebutkan adalah termasuk dari 40 pertama yang masuk Islam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir termasuk nomor 30 sekian. Termasuk nomor 30 sekian, sehingga beliau, ayahnya dan ibunya Sumayyah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam.
karena ketiga-tiganya orang lemah, maka ketika mereka masuk Islam, ketiga-tiganya ini disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Baik Ammarnya, ataupun Yasirnya, ataupun ibunya yang bernama Sumayyah, mendapatkan siksaan yang luar biasa. Sehingga ibunya yang bernama Sumayyah ini disiksa oleh Abu Jahal dengan cara apa? Ditusuk farjinya dengan tombak. Sehingga beliaulah termasuk perempuan inilah yang pertama kali syahid. Ini menunjukkan Islam ini sangat mengagungkan perempuan. Orang yang pertama yang mati syahid dalam umat ini adalah perempuan. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Perempuan, Khadijah. Orang yang pertama kali membela agama Allah la ilaha illallah dengan jiwa, dengan raga, dengan harta, perempuan, Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga ini menunjukkan bagaimana agama Islam ini memuliakan perempuan. Pada saat itu keberadaan perempuan dianggap tidak ada sama sekali dalam kedudukan sosial, tidak ada. Akan tapi Islam mengangkatnya dengan sangat luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu masih dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan, apabila melihat bagaimana keluarganya Yasir itu disiksa, beliau hanya mampu mengatakan sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, kalian ini tempat kembalinya janji dari Allah itu apa? Surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mampu untuk mengatakan hal tersebut. Kemudian beliau juga termasuk orang yang melakukan hijrah ke Habasyah 2 kali dan kemudian melakukan hijrah ke Madinah. Bahkan beliau termasuk orang yang pertama kali membangunkan atau mendirikan masjid untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pertama kali mengatakan kepada para sahabat yang lainnya untuk membangun masjid untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya orang-orang yang beriman bisa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliaulah yang pertama kali membangun Masjid Quba ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Quba. Dan beliau juga termasuk apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat An-Nahl ayat 106. Wa man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufurannya sedangkan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Disebutkan setelah ayahnya wafat, disebutkan setelah ibunya wafat, siksaan kepada Ammar makin luar biasa. Sehingga tidaklah Ammar ini ditinggalkan dari siksanya kecuali apabila mencela Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tergopoh-gopoh, seraya menangis, mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, syar ya Rasulullah, ma turiktu hatta niltu minka wa dzakartu alihatahum bi khair." Kejelekan ya Rasulullah, saya tidak dibiarkan dan dilepas dari siksaan kecuali saya menyebut tentang engkau dengan kejelekan dan saya memuji sesembahan mereka. Maka Nabi berkata kepadanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau mendapati hati kamu?
Maka Ammar mengatakan, mutmainnan bil iman, hati saya masih dalam keadaan tenang dengan keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in adu laka fa'ud lahum. Apabila mereka melakukan hal yang sama, maka lakukan hal yang sama untuk mereka. Artinya apabila terpaksa, engkau lakukan hal tersebut juga. Kemudian riwayat dari Ammar ibn Yasir yang sampai kepada kita itu 62 hadis. 62 hadis yang sampai kepada kita. Dan ini menunjukkan bagaimana keunikan dari riwayat hadis. Sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, riwayat-riwayat mereka itu sangatlah sedikit sekali. Dan Ammar ibn Yasir wafat pada tahun 37 Hijriah. Dan riwayat dari beliau sangatlah sedikit, yakni 62 hadis saja. Adapun para sahabat-sahabat yang lain, riwayatnya sangat banyak sekali, seperti Abu Hurairah. Seperti 7 besar dari sahabat yang mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Hurairah, seperti Abdullah ibn Umar, seperti Anas ibn Malik, seperti Aisyah, seperti Abdullah ibn Abbas, seperti Jabir ibn Abdullah, seperti Sa'ad ibn Malik atau yang dikenal dengan Abu Sa'id al-Khudri. Riwayat-riwayat mereka di atas bilangan 1000. Akan tetapi sahabat-sahabat seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali, seperti Ammar ibn Yasir, riwayat-riwayatnya yang sampai kepada kita sangatlah sedikit. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama disebabkan 2 sebab. Yang pertama, ketika pada zaman pembesar sahabat, ketika mereka hidup, pengetahuan mereka tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak sekali, sehingga perbincangan tentang hadis itu sedikit. Pengetahuan mereka besar, sehingga diskusi tentang hadis sangatlah sedikit. Faktor yang kedua, bahwasanya pembesar sahabat mereka wafatnya di awal-awal zamannya Khulafah Ar-Rasyidin. Tidak sampai kepada 30 ataupun 40 Hijriyah, maka pembesar sahabat ini mereka telah wafat terlebih dahulu. Sehingga walaupun mereka itu lumbung ilmu, lumbung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi riwayat mereka sangatlah sedikit untuk sampai kepada kita. Beda dengan 7 sahabat yang tadi saya sebutkan namanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dengan waktu yang sangat lama, beliau meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadis yang beliau sampaikan adalah 5.374 hadis. Begitu juga Abdullah bin Umar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka usia beliau tidak jauh dari 25 atau 23 tahun saja. Dan ketika beliau wafat, usia pada tahun 73 Hijriah di kota Mekah. Dan hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada umat ini 2.630 hadis. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain seperti Anas ibn Malik yang wafat pada tahun 93 Hijriah, Abu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat pada tahun 57 Hijriah. Mereka menyampaikan hadis kepada generasi sesudahnya yang mana mereka lapar terhadap ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan berikutnya lagi yang dimiliki oleh Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, beliau mengikuti semua peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di dalamnya. Beliau mengikuti semua peperangan. Berapa peperangan Nabi? Peperangan Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut di dalamnya adalah 18 kali saja. Dan
ke-18-nya ini semuanya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma ikut di dalam peperangan-peperangan tersebut. Dan beliau pun ikut dalam peperangan Al-Yamamah. Peperangan Yamamah itu terjadi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana pada saat itu kaum muslimin menghadapi bencana yang sangat luar biasa, hantaman yang sangat luar biasa. Setelah Rasulullah wafat, banyak nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwasanya diri mereka adalah nabi, dan mereka menyusun kekuatan dan berupaya untuk menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus pasukan yang sangat besar untuk menghadapi pasukannya Musailimah Al-Kadzdzab di Yamamah. Maka termasuk yang ikut dalam peperangan tersebut adalah Ammar ibn Yasir. Disebutkan oleh Abdullah ibn Umar, beliau mengatakan, "Ra'aitu Ammar ibn Yasir yaumal Yamamah ala sakhrah." Saya melihat Ammar ibn Yasir pada peperangan Yamamah, beliau di atas batu. Dan kemudian beliau berusaha untuk menonjolkan diri beliau. Kemudian beliau berteriak, "Ya ma'syaral muslimin, wahai seluruh kaum muslimin, aminal jannati tafirrun, apakah kalian dari surga melarikan diri? Ilayya, kemarilah kalian, kemarilah. Ana Ammar ibn Yasir, saya adalah Ammar ibn Yasir. Halummu ilayya, berperanglah bersamaku." Kata Abdullah ibn Umar perawi apa yang dikatakan oleh Ammar ibn Yasir, "Wa ana anzuru ila udhunihi qad quti'at fahiya tadhabdhabu wa huwa yuqatilu ashaddal qital." Dan ketika Ammar berkata dengan perkataan demikian, satu telinganya telah terputus. Bukan terputus, udah lepas akan tapi masih gantung. Sehingga ketika berkata dengan perkataan demikian, telinga yang satunya ini bergoyang-goyang. Dan dikatakan pada saat itu beliau berperang dengan peperangan yang luar biasa yang tidak ada tandingnya. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ammar ibn Yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'ada Ammaran 'adahu Allah." Siapa yang memerangi Ammar, maka dia akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umara wahtadu bihadyi Ammar wa tamassaku biahdi ibn Ummi Abd." Kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuri tauladanlah kepada dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Wahtadu bihadyi Ammar, dan kalian beragamalah seperti apa yang telah dicontohkan oleh Ammar. Watamassaku biahdi ibn Ummi Abd, dan berpegang teguhlah dengan apa yang dilakukan oleh Ibn Ummi Abd, yakni Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian hadis yang sangat terkenal yang berkaitan dengan Ammar ibn Yasir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun Masjid Nabawi dan semua sahabat gotong royong untuk membangun masjid tersebut, yang masjid tersebut dibina di atas ketakwaan, Rasulullah berkata kepada Ammar ibn Yasir, "Abshir ya Ammar, bergembiralah engkau wahai Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah, engkau ini akan mati dan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas." Ammar ibn Yasir ketika wafat, maka beliau pada saat itu mengikuti peperangan dalam peperangan Siffin. Yang terjadi peperangan tersebut,
antara orang-orang Irak yang mana itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan orang-orang dari negeri Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka pada saat itu terjadi peperangan yang sangat besar. Dan pada saat itulah Ammar ibn Yasir wafat, dibunuh oleh Abu Ghadiyah al-Juhani, al-Juhani. Sehingga ketika hal ini sampai kepada Amr ibn al-As, Amr ibn As yang mana beliau itu adalah tangan kanannya Muawiyah, sangat bersedih dengan kabar yang sampai kepada beliau. Dan pada saat itu peperangan sangat luar biasa. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mulakin yang pada saat itu terbunuh di perang Siffin berapa ikhwan? 70.000 kaum muslimin. 70.000. Yang 25 itu dari pengikutnya Ali bin Abi Thalib, dan yang 45.000 dari pengikutnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi darah yang sangat banyak yang pada saat itu berceceran. Dan termasuk darah yang berceceran pada saat itu adalah darahnya Ammar ibn Yasir, yang mana Rasulullah katakan, yang membunuhmu wahai Ammar ibn Yasir adalah kelompok yang melampaui batas, yang jauh dari kebenaran. Walaupun mereka ketika melakukan hal tersebut dalam rangka berijtihad, karena mereka para ulama, mereka berijtihad, dan yang namanya ijtihad ada yang benar dan ada yang salah. Bahkan di detik-detik terakhir wafatnya beliau pada peperangan Siffin, Ammar ibn Yasir berkata, "I'tuni bisyarbah." Berikanlah aku air. Maka diberikanlah pada saat itu segelas susu. Maka Ammar ibn Yasir memegang susu tersebut seraya mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, akhiru syarbatin tashrabuha minad dunya syarbatul laban." Wahai Ammar ibn Yasir, sesungguhnya air yang terakhir engkau minum adalah segelas susu. Dan ketika beliau wafat, usia beliau adalah 93 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Fisik beliau disebutkan beliau berkulit sawo matang. Beliau fisiknya tinggi dan sangat tinggi besar. Mata beliau adalah mata yang bercampur antara coklat dengan merah. Disebutkan matanya ashal. Dan pundak beliau lebar antara yang kanan dengan kiri. Berarti orangnya tinggi besar. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya biasakan untuk menyebutkan tentang biografi para sahabat, supaya saya dan antum makin mengenal para sahabat dan makin cinta kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih Ammar ibn Yasir. Kita masuk ke dalam hadis. Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku di dalam satu keperluan. Satu keperluan ini bisa jadi termasuk juga sariyah. Sariyah itu adalah peperangan atau pasukan yang pasukan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut di dalamnya dan pasukannya itu tidak terlalu besar. Maka ini disebut dengan sariyah. Dan sariyah yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam utus dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 310 belasan. Para ulama mengatakan 300 wa bid'a asyar. 310 bid'ah itu antara bilangan 3 sampai 9. Jadi 300 belasan yang telah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sariyah. Maka ketika beliau diutus, fa ajnabtu, saya berjanabah, memiliki hadas besar. Kemudian beliau berusaha untuk mengangkat hadas besar tersebut dengan mandi janabah.
falam ajidil ma. Setelah beliau mencari air, beliau tidak mendapati air. Fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragud dabbah. Kemudian karena beliau mengetahui bahwasanya apabila air tidak ada dan seseorang dalam keadaan tayammum, dalam keadaan berhadath, maka cara mengangkatnya itu dengan tayammum. Akan tetapi yang beliau ketahui hanyalah tayamum itu untuk menggantikan wudu. Maka beliau menggambarkan apabila wudu itu bagiannya sedikit dengan menggunakan debu, maka beliau menggunakan analogi. Melakukan kias berarti apabila untuk mandi besar, sebagaimana air itu ketika seorang ingin mandi janabah itu dengan cara disiramkan ke seluruh tubuh, maka begitu pula dengan debu. Akhirnya beliau melakukan kias tersebut, melakukan analogi dan perbandingan tersebut. Beliau menganalogikan, menggambarkan bahwasanya tanah debu ini untuk menggantikan air dan menggunakannya sama dengan air ketika mandi janabah. Paham dalam hal ini, ikhwan? Sehingga beliau menyebutkan fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragud dabbah. Maka saya guling-guling di debu ataupun di tanah, guling-guling. Seperti hewan yang guling-guling di tanah. Thumma ataitun nabiyya, artinya setelah itu beliau salat. Kemudian setelah salat, kemudian beliau pulang. Thumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu dzalika lahu. Saya sebutkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Sesungguhnya cukup bagi engkau ketika tayamum untuk melakukan dengan tanganmu demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan kedua tangannya ke tanah dengan sekali pukulan saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan bagian tangan yang ke kanan terlebih dahulu, setelahnya kiri, dan kemudian ke bagian muka. Maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ammar ibn Yasir, walaupun ketika engkau berusaha untuk mengangkat hadas besar, tidak perlu untuk guling-guling seperti itu. Maka cara bertayamumnya sama seperti ketika seorang memiliki hadas kecil dalam bertayamum, sama, tidak ada bedanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal-hal tersebut. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ketika seorang bertayamum cukuplah dengan sekali pukulan saja. Sekali, kalau tidak sekali pukulan, sekali mengusap tanah, setelahnya bertayamum untuk mengusap bagian wajah ataupun bagian tangan. Kemudian yang mungkin menarik perhatian antum, dan saya pun biarkan membacanya sesuai dengan tekstual hadis, lafaz dari hadis ini, bahwasanya di dalam hadisnya Ammar ibn Yasir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa dhahira kaffaihi wa wajhahu, bahwasanya yang diusap yaitu bagian pergelangan, atas bagian pergelangan dan wajahnya. Maka di dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ketika seorang bertayamum, apakah wajah terlebih dahulu ataukah tangan terlebih dahulu? Maka disebutkan, saya membaca syarah hadis ini ada dalam 3 atau 4 syarah, 4 kitab yang menjelaskan syarah hadis ini. Maka saya lebih condong terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Tanbihul Afham ketika beliau menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan di dalam hadis Ammar ibn Yasir disebutkan bahwasanya mendahulukan mengusap kedua lengan sebelum wajah. Maka beliau mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-6,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bagian-bagian wudu, Allah katakan dalam menyebutkan bagaimana bertayamum, Allah Subhanahu wa taala sebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka kalian usaplah wajah-wajah kalian dan kalian usap juga tangan-tangan kalian. Maka beliau mengatakan dalam ayat, didahulukan terlebih dahulu mengusap wajah sebelum pergelangan. Maka ketika seseorang bertayamum dan mendahulukan wajah terlebih dahulu daripada tangan, maka tertibnya seperti inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun beliau katakan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak, termasuk juga apa yang tercantum dalam hadis Ammar ibn Yasir, beliau katakan maka penyebutan kedua tangan terlebih dahulu dan setelahnya muka, maka bisa jadi ini lafaz hanyalah yang disampaikan oleh para perawi-perawi. Mereka menerimanya, kemudian ketika menyampaikannya dengan pemahaman-pemahaman mereka, termasuk ketika mendahulukan kedua tangan atau kedua lengan atau kedua pergelangan daripada wajah. Paham apa bingung, ikhwan? Paham atau bingung? Ulangi ya. Di dalam hadis ini disebutkan, dalam hadis Ammar ibn Yasir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertayamum, beliau mengatakan bahwasanya setelah memukul tanah sekali pukulan, beliau mengusap tangan terlebih dahulu, setelahnya muka. Paham sampai sini? Nah, apa yang tercantum dalam hadis ini menyelisihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berkaitan dengan tata cara tayamum. Ketika dalam tata cara tayamum Allah katakan apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalian usaplah muka kalian terlebih dahulu dan setelahnya tangan. Tangannya sampai mana? Hadis-hadis menyebutkan hanya sampai pergelangan saja, tidak sampai siku dan tidak sampai ketek, tidak sampai ketiak, tidak. Cukup sampai sini. Adapun cara mana terlebih dahulu yang dilakukan, maka Al-Qur'an menyebutkan wajah terlebih dahulu. Adapun ketika ada perbedaan dalam riwayat-riwayat hadis yang mendahulukan mengusap wajah daripada tangan, maka Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bisa jadi ini dilakukan oleh para perawi-perawi ketika menyampaikan, karena mereka memahami ketika wawu, kata sambung waw disebutkan untuk menyambung dalam dua hal, maka kosakata wawu itu tidak memiliki makna bahwasanya keduanya dilakukan harus secara tertib. Paham ikhwan? Yang ketiga, tayamum itu adalah mengganti untuk wudu. Sebagaimana ketika mengusap wudu, ketika seorang berwudu, bagian pertama yang ia lakukan dari bagian wudu itu apa? Muka. Setelahnya baru tangan. Maka begitu juga ketika seseorang bertayamum, yang mana tayamum itu adalah ganti dari wudu, melaksanakannya caranya serupa, tertibnya, urutannya seperti wudu. Paham ikhwan? Muka dulu. Ini pendapat Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan hadis ini, pada dasarnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tangan terlebih dahulu seperti tekstual hadis ini, ada juga yang mengatakan wajah terlebih dahulu. Dan pendapat yang saya kuatkan adalah wajah terlebih dahulu. Jadi ketika mengusap, diusap dulu sekali, baik memukul atau meletakkan. Apabila tidak memungkinkan hanya dengan meletakkan dipukul, apabila cukup meletakkan diletakkan, setelahnya diusap, wajah terlebih dahulu, wajah, setelahnya tangan.
Udah cukup. Baik untuk hadas besar ataupun hadas kecil. Maka kedua-duanya bisa digunakan, diangkat dengan cara yang tadi telah saya contohkan. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Salim ibn Eid al-Hilali. Beliau mengambil dari sana sini. Yang pertama, disyariatkannya tayamum bagi orang-orang yang tidak mendapatkan air. Artinya apabila memiliki air dan dia bisa menggunakannya, maka harus dia menggunakan air. Walaupun ketika menggunakannya sedikit bersusah payah daripada yang lainnya. Contohnya, misalnya ketika seorang naik pesawat, melakukan perjalanan jauh. Perjalanan 10 jam, 12 jam, anggaplah ke Turki. Ketika perjalanan panjang, waktu sholat tiba, di pesawat itu ada air. Ada air. Dan ketika menggunakannya, bisa menggunakannya. Walaupun ketika berwudu lebih bersusah daripada ketika seorang di tempat biasa di masjid misalnya. Karena bisa jadi apabila badannya gede seperti saya, kamar mandinya kecil, bisa jadi ke sini kesenggol, ke sini senggol, ya kan. Bisa juga tempat wudunya tidak nyaman. Alhasil yang harus saya tekankan, apabila masih ada air dan airnya bisa digunakan, artinya seseorang tidak menganggap air tersebut adalah langka, maka harus dia itu ketika bertoharah, bersuci menggunakan air. Adapun ketika seorang ingin tayamum kalau tidak sakit, yang mana tidak bisa menggunakan air, atau airnya itu langka, atau tidak ada air sama sekali. Yang kedua yang beliau tekankan, masyru'iyatu tayammum li raf'il hadatsaini al-asghari wal akbar. Tayamum disyariatkan untuk mengangkat dua hadas, yakni hadas kecil ataupun hadas besar, dua-duanya bisa. Yang ketiga, al-wajibu talabul ma'i awwalan fa illam yajid falyakunit tayammum. Pelajaran yang ketiga yang sudah saya jelaskan tadi. Wajib untuk mencari air terlebih dahulu. Mencarinya sampai kapan? Ya sampai tidak ketemu. Tidak ada waktunya. Tidak ada tuntutan untuk bahwasanya sampai waktunya mepet, tidak. Waktu azan tiba, kita mencari air, kemudian tidak ada, ya sudah langsung tayamum. Tidak harus misalnya waktunya mepet sampai waktunya mau habis baru tayamum, tidak disyariatkan demikian. Akan tapi selama kita yakin airnya itu langka atau airnya tidak ada, maka kita bertayamum. Yang keempat, dalam hadis ini disebutkan penjelasan tata cara bertayamum. Di antaranya yang ditekankan adalah memukul tanah atau mengusap tanah dengan sekali usapan atau sekali pukulan saja. Yakni ketika kita mengusap, kemudian untuk wajah, dan setelahnya untuk tangan. Tidak untuk wajah satu kali usapan, kemudian untuk tangan satu kali usapan, tidak. Akan tapi satu kali pukulan, satu kali usapan ini untuk wajah dan untuk muka. Kemudian yang pelajaran yang keberapa ini? Kelima, bahwasanya taat kepada pemimpin itu adalah taat yang wajib. Antum bingung gak nih? Ana juga bingung, kawan. Antum bingung gak? Dari mana ini poin ini? Dari mana? Disebutkan bahwasanya ketika Ammar ibn Yasir ini melakukan perjalanan, maka Ammar ibn Yasir melakukan perjalanan bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Ammar ibn Yasir dan Umar bin Al-Khattab dalam keadaan junub. Ammar ibn Yasir guling-guling
Umar bin Khattab tidak. Kemudian ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana seseorang ketika di satu tempat sebulan ataupun 2 bulan dia tinggal di tempat tersebut, kemudian dia tidak mendapati air. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adapun pendapat saya, maka saya tidak akan sholat sampai saya menemukan air. Dan ini pendapat yang kemudian beliau rujuk darinya. Maka kata Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingat ketika saya dengan engkau di dalam satu perjalanan, kemudian saya dan engkau mendapatkan janabah. Adapun saya pada saat itu guling-guling di tanah. Adapun engkau tidak melakukan hal tersebut. Setelahnya saya sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya dan engkau menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti yang kita jelaskan tadi. Apa kata Umar? Ittaqillaha ya Ammar. Takutlah engkau kepada Ammar. Takutlah engkau kepada Allah wahai Ammar. Artinya apa? Artinya apa? Umar bin Khattab lupa terhadap kisah tersebut. Ammar ibn Yasir ingat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lupa. Dan ini menunjukkan sebab adanya khilaf di antara para ulama. Ada orang-orang alim yang dia mendapatkan hadis, mendapatkan ilmu, kemudian ia lupa terhadap apa yang ia telah ketahui, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan hal tersebut. Maka kata Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, ya Amiral Mukminin, in syi'ta wallahi lam adhkurhu abada. Wahai Amirul Mukminin, apabila engkau menghendaki, demi Allah saya tidak akan menyebutkan hal tersebut kepada siapapun juga. Maka kata Umar bin Khattab, kalla wallahi, sekali-kali tidak demi Allah. Walakin nuwallika min dzalika ma tawallaita. Sekali-kali tidak akan, tapi kami memberikan kepada engkau terhadap apa yang engkau lakukan. Maka di dalam athar ini, apabila seseorang dilarang oleh penguasa, oleh pemerintah, oleh ulil amri untuk tidak boleh menyampaikan ilmu, tidak boleh memberikan kajian, maka harus ditaati. Paham ya kawan? Misalnya ada larangan dari Depang, Indramayu, kepada si fulan tidak boleh menyampaikan kajian di masjid manapun juga. Maka termasuk bentuk ketaatan kepada ulil amri untuk tidak menyampaikan kajian di masjid manapun juga. Di kajian ibu-ibu di rumah-rumah ya sama aja, nggak boleh. Ngerti nggak? Dan ini termasuk bentuk taat seseorang kepada penguasa. Sebagaimana Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ketika beliau dilarang untuk memberikan kajian, ini majelisnya Al-Imam Ahmad lebih dari 10.000 ikhwan. Yang datang ke majelis beliau lebih dari 10.000. Maka ketika beliau dilarang untuk menyampaikan hal tersebut, maka beliau tidak menyampaikan sama sekali, diam di rumah. Sehingga pelajaran sini, taat kepada penguasa, kepada amir, kepada pemimpin adalah hal yang wajib. Ketika Ammar ibn Yasir mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apabila engkau menghendaki, maka saya tidak akan menyampaikan hadis tersebut. Akan tapi Umar tidak melarang hal tersebut. Saya ada waktu 5 menit. Yang ke pelajaran yang berikutnya, al-mujtahidul mukhti'u la i'adata alaih. Orang yang berijtihad kemudian salah, tentu yang ijtihad ini ulama, dan kemudian dia tersalahkan dalam berijtihad,
maka tidak mengulang apa yang telah dia lakukan. Bisa juga seperti bukan ulama juga bisa. Ketika seorang berupaya untuk mengetahui suatu yang benar, kemudian tersalahkan, dan dia selesai dari ibadah tersebut, maka tidak ada pengulangan selama dia itu telah memberikan kemampuannya untuk mendapatkan apa yang ia cari. Contohnya, ketika seorang datang ke satu tempat, yang tempat itu tidak berpenduduk misalnya, kemudian waktu sholat tiba, ataupun berpenduduk akan tapi mungkin penduduknya pada saat itu karena waktunya kerja pada ke sawah misalnya. Kemudian dia mau tahu ini kiblatnya mana, cari musola nggak ketemu. Kiblat kemana? Dia cari-cari misalnya pakai arah angin, atau misalnya pakai aplikasi. Kebanyakan aplikasi sekarang. Dia menggunakan aplikasi, nggak tahu sinyalnya lemah, akhirnya aplikasinya salah. Ya kan? Seharusnya menunjukkan ke arah barat, malah ke arah timur. Misalnya demikian. Maka ketika setelah dia berusaha mau bertanya tidak ada yang ditanya, kemudian dia menggunakan aplikasi atau menggunakan kompas, kemudian setelah itu dia sholat. Setelah salam, sholat zuhur, sholat asar, begitu sholat maghrib penduduknya datang. Nggak taunya arahnya berlawanan. Nah, arahnya berlawanan, nggak taunya, ya Allah, berarti saya tadi menghadap kemana itu? Nah, untuk yang seperti ini, selama dia telah berusaha, maka dia tidak mengulang apa yang telah dia lakukan, yakni sholat zuhur dan sholat asar. Adapun sholat maghrib ya harus mengikut terhadap jamaah dan penduduk setempat. Kecuali mungkin ketika sholat zuhur dia sudah berupaya untuk mencari arah kiblat, kemudian di rakaat yang ketiga ada yang ngomong, "Bang atau A, itu arah kiblatnya berlawanan," maka dia langsung merubah badannya menghadap arah yang telah ditunjukkan oleh orang yang lebih paham. Dalilnya di dalam hadis ini, Nabi SAW tidak memerintahkan kepada Ammar ibn Yasir untuk mengulang solatnya, walaupun cara solatnya Ammar ibn Yasir ketika bertaharah dengan cara guling-guling tadi. Kemudian yang berikutnya, muraja'atul ulama'i litathabbuti fil masail. Bahwasanya seseorang hendaklah rujuk kepada ulama ketika untuk meyakinkan perkara yang dia ada di dalamnya, di dalam permasalahan-permasalahan. Allah Subhanahu wa taala katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir apabila kalian tidak mengetahuinya. Ahli zikir adalah orang yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki ketakwaan. Ilmu tentu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketakwaan adalah pengamalan terhadap ilmu yang dia miliki. Sehingga apabila kita mendapatkan ada orang yang demikian, kemudian kita memiliki permasalahan yang kita ragu darinya, maka kita bertanya kepada orang-orang tersebut. Anna ta'lima bitamthili ablaghu minal kalamil mujarrad. Bahwasanya pengajaran dengan cara praktek itu lebih mengena dari hanya penjelasan teori saja. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, cukuplah bagi engkau untuk melakukan demikian. Kemudian Nabi SAW mencontohkan caranya itu bagaimana. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas, hadis Humran Maula Uthman, ketika menyebutkan bagaimana Uthman mencontohkan bagaimana wudunya Nabi SAW, dari membasuh kedua tangan,
sampai berkumur-kumur sampai selesai. Kemudian setelahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Pelajaran yang berikutnya ikhwan, bahwasanya kias, analogi-analogi dalam mengambil hukum tidak boleh menyelisihi nas. Kias itu boleh karena ada dalil-dalilnya. Akan tetapi apabila kiasnya itu menyelisihi dalil yang sharih, yang jelas, maka tidak boleh kita menggunakan kias. Di dalam kisah Ammar ini, kias yang digunakan oleh Ammar seperti yang tadi saya sebutkan, sebagaimana ketika seorang bersuci menggunakan air dengan cara menjadikan air tersebut menyeluruhkan kepada tubuhnya yang berkaitan dengan hadas besar, maka ketika beliau memiliki hadas besar dan menggunakan debu untuk bertaharah, maka dengan cara guling-guling tadi, maka kemudian ketika menyelisihi nas, maka hal tersebut tidak bisa kita ambil. Pelajaran yang berikutnya, bolehnya seseorang berterus terang di dalam perkara-perkara yang perkara-perkara tersebut bisa jadi malu untuk disebutkan. Akan tetapi karena ada hajah, ada keperluan, boleh untuk menyebutkannya. Seperti perkataan Ammar, saya pada saat itu junub. Pada dasarnya perkataan ini seharusnya tidak disebutkan. Akan tapi karena dalam rangka pembahasan ilmu, maka beliau membawakan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Ini biasanya kalau dibuka sesi tanya jawab banyak ini. Benar gak ikhwan? Makanya ana lebih pilih selamat, tidak mau buka tanya jawab. Iya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.